Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulidi, NIM 1917227 dari jurusan Fisika. Ingin menjelaskan sedikit tentang macam-macam air yang dapat mensucikan. Air merupakan suatu manfaat atau sumber hidup yang sangat penting bagi manusia. Air juga dibagi menjadi bermacam-macam kelompok. Ada air tohir atau mutohir, ada air tohir ghairu mutohir, dan air mutanajis. Air tohir adalah air suci yang dapat mensucikan. Air tohir ghairu mutohir merupakan air suci tapi tidak dapat disucikan atau tidak bisa membuat mensucikan. Dan air mutanajis air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci atau air najis. Yang akan saya jelaskan merupakan air tohir mutohir atau air suci. Yang pertama, ada air hujan. Air hujan merupakan air yang diturunkan dari langit. Menurut ilmu pengetahuan, air hujan turun karena asap atau udara kotor yang dihasilkan oleh perilaku manusia di bumi, kemudian membuat awan menjadi hitam dan menurunkan air hujan. Air hujan juga merupakan suatu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada makhluknya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada air sungai. Air sungai merupakan air yang mengalir dari hulu sampai ke hilir. Air sungai juga air yang dihasilkan dari air hujan, kemudian tertampung di sungai. Air sungai memiliki kedalaman yang lebih besar dari air sumur, sehingga termasuk ke dalam kategori air suci dan mensucikan. Jadi air sungai dapat dikategorikan suci dan mensucikan karena air yang mengalir, kemudian kedalaman yang lebih dalam. Selanjutnya, air laut. Air laut adalah air yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya dan kebesarannya. Seluruh bumi, hampir 85%-nya terdiri dari perairan. Banyak pantai-pantai yang tersebar di Indonesia, di luar negeri. Meskipun air laut mengandung garam yang asam yang cukup besar, namun air ini termasuk air yang bisa menghilangkan hadas dan najis. Kenapa? Dikarenakan air yang sangat banyak dan melimpah tak terhingga, kedalamannya sangat dalam, luasnya sangat luas. Maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci dan bisa untuk menghilangkan najis besar dan najis kecil. Kemudian, air mata air. Air mata air merupakan air yang muncul dari mata air sendiri, atau misalnya dari batu atau tanah. Air mata air biasa berwujud bersih dan jernih, serta menyegarkan. Air mata air juga bisa dikemas untuk menjadikan air minum kemasan yang bisa dikonsumsi. Air mata air digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis dengan cara berwudu atau mandi. Air mata air mengandung banyak mineral yang baik bagi kesehatan tubuh. Jadi air mata air dapat mensucikan diri kita dari hadas dan kotoran. Selanjutnya ada namanya air sumur. Air sumur merupakan air yang sering digunakan oleh warga-warga kampung yang tidak memiliki biaya atau uang untuk membeli alat jet pump. Maka dia akan menggali air sumur atau menggali tanah sampai menemukan mata air yang muncul dari bawah sumur. Itulah air sumur. Biasanya air sumur digali untuk ketersediaan air di dalam rumah-rumah seperti mencuci, memasak, minum, mandi, dan lain sebagainya. Air sumur juga memiliki jumlah yang sangat banyak kedalamannya hingga berpuluh-puluh meter dan dibolehkan untuk digunakan bersuci. Kemudian ada yang namanya air es. Apa sih air es itu? Air es itu atau air salju dapat ditemukan di luar Indonesia. Mungkin Indonesia belum ada air es, tapi di luar negeri, di benua Eropa khususnya, banyak sekali air es yang ada atau air salju. Nah, jika kita tidak memiliki air atau sedang kekurangan air untuk bersuci, maka
kita dapat menggunakan air es tersebut untuk menyucikan diri kita. Karena kan air es dapat air yang sangat suci atau bersih, maka bisa digunakan untuk menyucikan diri. Yang terakhir ada yang namanya air embun. Air embun merupakan air yang dihasilkan oleh udara di pagi hari. Air embun sangat sehat untuk kehidupan kita. Di pagi hari udara terlihat sangat bersih, jernih, dan cocok untuk menghirup udara yang segar. Air embun juga bisa digunakan untuk bersuci karena air ini murni dari udara, seperti halnya air mata air yang keluar dari bawah tanah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci atau untuk suci dan menyucikan. Ada 7. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air mata air sumur, air salju, dan air embun. Itulah 7 macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci dari najis dan kotoran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.